pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh firman-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa. Jangan sayang-Mu Tuhan yang menopang setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Berkata kau besertaku.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kembali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu dalam waktu yang baik, yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Di hari Minggu, di mana kita boleh sama-sama kembali berkumpul, bersekutu, bahkan merenungkan firman Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia, Minggu tanggal 21 Maret 2021, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan agar hidup kita semakin berkenan dan melakukan apa yang menyenangkan di hati Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa perjalanan kita sudah di minggu ketiga di bulan Maret 2021. Saya tidak tahu apa yang ada dan yang terjadi atas Bapak Ibu, tetapi yang saya tahu adanya hari-hari ini bukan baik. Ya, kita sudah hampir menjalani lebih dari 1 tahun kondisi di mana semuanya serba menyulitkan, bahkan tidak sedikit menyakitkan bagi kita. Pandemi COVID-19 ini tetap berlangsung dan tidak ada yang tahu ya sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Tetapi yang saya tahu, kalau kita terus berharap dan berserah dan berlindung kepadanya, melakukan firman-Nya, maka firman-Nya itu, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya coba mengajak kita untuk kembali merenungkan kira-kira di mana posisi kita dan bagaimana harusnya kita mensiasati atau menyikapi keadaan yang sedang berlangsung. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin pandemi ini banyak membawa kedukaan, kesukaran bagi kita. Tetapi apakah kita bertanya atau jangan-jangan kita meragukan bahwa tangan Tuhan yang luar biasa itu, yang baik itu tidak bersama dengan kita? Atau apa yang terjadi dengan kondisi hari ini? Saya cuma mau mengingatkan begini Bapak Ibu, ada banyak pembicara mungkin hari-hari ini berkata bahwa kalau kita menyerahkan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka kira-kira kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, ya, itu akan melimpahi kita. Itu tidak salah, tetapi menurut saya itu tidak tepat. Karena kebaikan dan penyertaan Tuhan itu tidak selalu harus diiringi atau diimbali dengan pemberian ya atau sesuatu hadiah. Tuhan tidak perlu untuk kita sogok ya. Tuhan tidak perlu untuk kita iming-imingi hadiah. Yang Tuhan mau adalah hati kita, hidup kita, pikiran kita yang melakukan kehendak. Nah, pagi hari ini saya coba mau berbicara tentang permulaan yang baru. Memang mungkin kesannya Bapak Ibu akan bertanya, mengapa Pak Andri berbicara tentang permulaan yang baru? Ini sudah bulan Maret, bahkan minggu yang ketiga. Tetapi bagi saya sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena bicara tentang permulaan yang baru, itu tidak selalu identik dengan tahun yang baru, ya, atau mungkin di minggu yang baru, ya, di bulan dan tahun yang baru, tetapi permulaan yang baru sejatinya adalah di mana kita memulai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tahun 2021 kita mulai bukan dengan sesuatu yang baik, kondisi yang tidak baik, pandemi masih berlangsung, bahkan sampai hari ini, lebih dari 1 tahun. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengalami kesukaran, kedukaan, kesusahan, dan tidak sedikit dari kita juga mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Dan kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa keadaan ini bisa berlangsung? Kenapa sih kalau Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan tidak menolong ya setiap kita, anak-anaknya untuk tidak berhadapan dengan sesuatu yang baru, yang kondisinya seperti ini, yang kita mungkin tidak harapkan. Setiap kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk sesuatu yang baru, yang baik, yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang mensukakan. That's right. Itu benar. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan ada banyak hal seringkali tidak bisa kita prediksi. Bahkan kita tidak tahu untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita
untuk mungkin nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, jangankan 1 tahun ke depan, sebulan, bahkan seminggu, bahkan 1 hari, bahkan 1 detik ke depan, kita nggak tahu atas kehidupan. Semuanya misteri. Tetapi yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, maka saya coba membawa kita Bapak Ibu, hari ini untuk menjadi Kristen yang berbeda. Coba melihat sesuatu yang baru, bukan hanya semata-mata sesuatu yang menyenangkan, mengasihkan gitu ya. Tetapi kita coba melihat sesuatu yang baru, yang seringkali jauh dari apa yang kita pikirkan secara manusia, jauh dari apa yang kita harapkan dari keinginan daging kita. Ya. Tetapi ini kenyataannya, ini faktanya. Dan ini juga sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan saya coba mengajak kita pagi hari ini coba merenungkan apa yang terjadi dalam permulaan yang baru atas sepasang anak manusia, ya, pria dan wanita yang dicatat dalam Alkitab. Mereka juga bukan tokoh sembarangan. Mereka salah satu tokoh yang turut menghadirkan penebus ada di dunia ini. Walaupun kita tahu karya keselamatan itu adalah inisiasi dan kehendak dan keinginan Allah sendiri. Tetapi tanpa keterlibatan dua tokoh ini, kemungkinan kehadiran Kristus di bumi ini pun nggak akan mungkin terjadi. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Yusuf dan Maria. Nah, saya tidak mau berbicara tentang khotbah Natal, kelahiran Kristus, Bapak Ibu, tapi saya coba menarik Bapak Ibu, coba berpikir sedikit dengan paradigma yang baru, apa yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria atas sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Kita ketahui Bapak Ibu, sesuatu yang begitu penting dalam perjalanan manusia ada beberapa fase. Salah satunya ada kelahiran. Setelah kelahiran, ya pasti setelah dia dewasa bertumbuh adalah pernikahan bagi seorang pria dan wanita. Karena ini sesuatu fase yang terbaru setelah mereka selama ini bergantung kepada orang tua, mereka akan memulai sebuah fase di mana mereka akan menjadi mandiri, baik pria dan wanita mereka bersatu menjadi sebuah keluarga yang baru dan memulai perjalanan hidup mereka. Lalu fase yang terakhir, yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah kematian. Saya mau berbicara tentang fase pernikahan ini. Nah, sesuatu yang baru yang diharapkan oleh setiap pria dan wanita yang akan menikah adalah sesuatu yang menyenangkan, memiliki pasangan yang begitu cocok, begitu mengasihi, begitu mensupport, mendukung, bahkan rumah tangga yang bahagia yang akan berlangsung dengan baik dari muda sampai nanti kakek nenek, memiliki cucu dan segalanya. Tetapi apa yang terjadi atas sepasang calon suami istri ini? Sesuatu permulaan baru yang jauh dari kata apa yang dimimpikan atau diharapkan oleh manusia. Yaitu apa? Sesuatu yang sangat mengejutkan, mengguncangkan, bahkan mungkin tidak pernah mereka pikirkan. Ingat Bapak Ibu, Yusuf dan Maria ini sama seperti kita. Walaupun Alkitab mencatat mereka juga adalah ayah dan ibu biologis dari Kristus, tetapi secara manusia mereka sama seperti kita. Dan peristiwa untuk apa yang terjadi Bapak Ibu, itu luar biasa dan jauh dari apa yang mereka pikirkan, ya, atau apa yang mereka bayangkan sebelumnya sebagai mereka calon pasangan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Jauh sekali Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka untuk apa yang terjadi ya. Yang terjadi atas kehidupan mereka luar biasa. Sangat mengguncangkan. Saya ajak kita Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dalam Matius 1 ya, ayat 18. Ini menarik. Kita mulai ya, biar tahu Bapak Ibu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Matius 1 ayat 18 berkata demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Garis bawahi Bapak Ibu, ternyata ia mengandung. Ia ini adalah merujuk kepada siapa? Maria dari Roh Kudus. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya Bapak Ibu, mereka sudah bertunangan, mereka punya rencana akan menikah, tetapi ada sesuatu yang mengejutkan dan di luar pikiran dan harapan dari si Yusuf dan Maria ini apa? Maria mengandung. Bapak Ibu, hari ini jika ada pasangan tiba-tiba yang belum menikah, ada pasangannya ya, wanitanya hamil, itu sesuatu yang mengejutkan, menakutkan, ya, memalukan, mengerikan Bapak Ibu. Nah, ini zaman ini Bapak Ibu.
Di zaman dahulu, yang terjadi jika ada wanita hamil di luar pernikahan, itu hukumannya mengerikan, Bapak Ibu. Rajam. Rajam itu dilempari sampai mati. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan ya, oleh Yusuf dan Maria? Ini bukan sesuatu yang menyenangkan, walaupun dalam tanda kutip Bapak Ibu, yang terjadi bukan karena perbuatan manusia, Roh Kudus. Dan yang dikandung pun bukan baby sembarangan. Tetapi kondisi mereka sebagai manusia ini sebuah guncangan yang luar biasa Bapak Ibu. Keadaan yang mungkin sangat mengerikan. Mengapa mengerikan? Nah, karena saya lanjutkan Bapak Ibu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mengerikan Bapak Ibu. Bayangkan apa yang ada dalam pikiran Yusuf. Wah, saya rasa dia mungkin Bapak Ibu tidak tidur kali ya Bapak Ibu. Sepanjang malam. Karena begitu berita yang dia dengar dari calonnya si Maria, di luar dari apa yang pernah dia pikirkan dan bayangkan. Bagaimana dia berpikir, apa yang harus dia persiapkan dan dihadapkan kepada mungkin keluarganya, keluarga besarnya, masyarakatnya. Dia punya tunangan hamil. Dan yang lebih menakutkan bagi Yusuf apa? Kalau dia sampai bicara, karena kalau dia mengatakan, saya tak apa-apain loh. Karena kalau dia berkata, dia tidak membela dirinya, maka dia bisa saja dianggap dia yang tidak baik, pria yang tidak baik. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga kekudusan keadaan dari calon pasangannya. Tetapi kalau dia mau membela dirinya, yang terjadi mengerikan apa? Calonnya, pasangannya, Maria akan mati. Saya coba menarik Bapak Ibu kita semua berpikir apa yang terjadi atas Yusuf. Sesuatu yang mengerikan. Bukan sesuatu yang diharapkan, yang pernah dimimpikan oleh banyak calon suami. Suatu permulaan baru yang di luar dari ekspektasi pengharapannya. Kondisi yang tidak mudah. Dan bukankah kondisi yang hampir sama, ya, bahkan mungkin Bapak Ibu, kondisi seperti itu juga hari ini kita alami. Bukan yang diharapkan, bukan yang dimimpikan, bukan yang diharapkan. Tidak pernah kita bayangkan kita akan memulai dalam perjalanan kita, memasuki sebuah tahun, menjalani sebuah tahun dengan keadaan yang mungkin duka melimuti kita. Kehilangan keluarga, orang tua, pasangan, saudara. Atau mungkin kita nggak pernah berpikir kita akan begitu letih, begitu susah, begitu berat berhadapan dengan namanya pandemi ini karena ada keluarga yang terjangkiti, sakit yang membekas sampai hari ini. Keuangan yang susah, merosot, pekerjaan yang hilang karena pandemi ini. Bukan sesuatu yang diharapkan atas kehidupan yang akan mereka mulai atau kami jalani. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, dari kondisi yang sedang dialami oleh Yusuf dan Maria, secara khusus saya mau mengajak kita melihat dulu Yusuf Bapak Ibu. Bukan situasi yang mudah, bukan sesuatu yang diharapkan. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, Yusuf dalam perjalanannya, dia tetap kuat. Bahkan dia tetap bisa menjalani apa yang harus dijalaninya Bapak Ibu. Untuk tetapan yang sudah diberikan Tuhan, dia tetap menjalaninya Bapak Ibu. Dia tidak melakukan sebuah pemberontakan, keluhan, atau bahkan lari dari apa yang harus dia jalani Bapak Ibu. Dia tetap menjalani. Nah, bukan kondisi yang menyenangkan. Maria hamil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 20 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu dia ingin melakukan sesuatu, Bapak Ibu, yang dia pikir ini bisa membela dirinya, menolong dirinya, menolong bahkan pasangannya, biar aman, Roh Kudus datang. Jangan tinggalkan dia. Karena yang dikandung oleh pasanganmu itu
itu datangnya dari atas. Dari Roh Kudus. Bahkan kata firman Tuhan bilang apa ayat 21? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan Yesus. Karena dia yang menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, beritanya menyenangkan. Di balik keadaan ini, Yusuf, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan percaya. Yang dikandung oleh calonmu itu bukan sekedar anak sembarangan. Dia datang yang daripada atas. Dan waktu nanti dia lahir, dia yang menyelamatkan umatnya ini dari dosa-dosa. Saya yakin Bapak Ibu, waktu dia mendengar itu semua bukan jadi lebih mudah. Lebih menakutkan lagi. Karena dia bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nanti harus dalam perjalanan kehidupannya, bahkan bagaimana nanti dalam mempersiapkan semuanya, itu tidak mudah. Untuk sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, apa yang terjadi dan apa yang diputuskan oleh Yusuf, kitab sudah mencatat. Dia tetap bersama dengan Maria, calonnya. Bahkan Alkitab mencatat dia menjaga baik-baik Maria. Dia tidak menyentuh Maria sampai anak itu lahir. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu baca lebih detail, dalam perjalanannya waktu dia tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, kehidupannya jadi tidak lebih mudah Bapak Ibu. Dicatat dalam Alkitab Bapak Ibu paling tidak ada 3 kali Yusuf mengalami kondisi yang tidak mudah. Ada tiga fase yang tidak mudah. Karena kehamilan dari pasangannya ini. Keberadaan anak yang disebut penebus ini. Dia harus menyingkir dari Mesir. Karena apa? Karena dia dengar lagi. Baik dirinya makan anaknya tidak selamat. Karena Herodes kejar-kejar. Waktu dia setelah menyingkir dari Mesir, ya, dia keluar dari tanah yang tanah leluhurnya, lingkungannya. Dia kembali waktu dia dengar Herodes telah meninggal, tetapi waktu dia tahu siapa yang menggantikan Herodes, Archelaus, dia pergi lagi karena dia tahu Archelaus tidak lebih baik daripada Herodes. Lalu setelah semuanya jadi lebih baik, dia akhirnya menetap di tempat yang bukan harus. Bahkan dalam perjalanannya, waktu dia harus mendampingi istrinya melahirkan, keadaannya juga tidak lebih baik. Karena apa? Tidak ada tempat satupun yang bisa menerima pasangannya ini untuk melahirkan dengan baik dan benar. Kita tahu Bapak Ibu, apa yang dikisahkan dalam Alkitab itu bukan dongeng. Tapi itu benar, ya dan amin. Kita ketahui proses kelahiran daripada Kristus penebus. Dia bukan lahir di tempat yang nyaman, tempat yang layak, tapi kandang domba. Sesuatu yang beritanya luar biasa, Bapak Ibu. Jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi yang luar biasa, yang kita baca tentang Yusuf ini, Bapak Ibu. Dia tetap melakoni, menjalani apa yang harus terjadi dalam hidupnya. Nah, kita bertanya dong, kenapa sih Yusuf bisa tetap setia, bisa tetap dia melakukan, walaupun itu tidak mudah. Keadaannya tidak mudah, realitasnya, faktanya, kenyataannya tidak mudah. Itu dia bisa tetap yang menjalani apa yang jadi bagiannya dalam keadaan yang tidak pernah diharapkan. Permulaan, sesuatu yang baru dalam kehidupannya, keluarganya, yang tidak pernah diharapkan. Tapi kok dia bisa tetap menjalani. Ada yang menarik Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebut, dan saya baca kembali. Dan ini perlu. Harus kita miliki Bapak Ibu. Waktu kita menjalani situasi yang tidak mudah seperti ini.
Kembali saya baca dalam Matius 1 ayat 18b. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saya catat Bapak Ibu, yang pertama dan yang harus kita miliki biar kita siap berhadapan dengan apapun sesuatu yang baru, luar dari pikiran kita, sesuatu yang mengguncangkan, yang menyusahkan, menakutkan, biar kita bisa tetap kuat Bapak Ibu, bahkan menang untuk berhadapannya adalah Yusuf, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. 2 poin Bapak Ibu dari yang utama ini. Yang pertama, tulus hati. Bapak Ibu, waktu kita punya hati yang tulus, maka kita akan mampu berhadapan dengan banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan waktu saya mencatat dan saya cari Bapak Ibu di kamus, apa sih tulus itu? Tulus hati itu? Singkatnya Bapak Ibu, tulus hati. Definisinya banyak. Tapi tulus hati maksudnya adalah tidak memiliki sedikit pun niat yang jahat. Tulus hati tidak punya sesuatu pikiran yang jahat, Bapak Ibu. Dia hanya berpikir bahwa ini semua adalah baik. Ini semua adalah baik, Bapak Ibu. Karena ini semua adalah baik, ya, maka dia bisa menjalaninya dengan tenang. Lalu Bapak Ibu, yang kedua dikatakan apa? Dia tidak mau mencemarkan nama istri. Maka dengan kata lain Bapak Ibu, yang dilakukan Yusuf adalah tadi, dia tidak punya sesuatu yang jahat. Yang kedua apa? Dia tidak mau mencari sesuatu yang akan berdampak lebih buruk atas apa yang ada. Ini yang kedua yang harus kita miliki, Bapak. Biasakan waktu kita berhadapan dengan situasi yang tidak baik, yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Jangan panik. Jangan berbuat sesuatu yang malah menyulitkan diri kita atas situasi yang sedang dihadapi. Tetapi kan banyak dari kita lain, Bapak Ibu. Waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, kita malah panik. Kita cari apa? Cari pembelaan diri. Kita korbankan orang, kita buat jadi kambing hitam. Padahal kan gak enak. Kambing aja bukan selalu hitam, ada putih, Bapak Ibu. Tetapi yang dilakukan Yusuf lain. Dia tidak mau mencemarkan. Artinya, dia tidak mau membuat sesuatu jadi lebih buruk keadaan. Dia berusaha, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuat yang baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana dan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Inikah yang sama seperti yang kita doakan, yang kita harapkan? Saya rasa bukan. Banyak dari kita berkata bukan yang ini, Pak. Yes. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi yakinlah, waktu kita punya sesuatu yang tulus, tidak ada satupun yang jahat yang kita inginkan, yang ada dalam diri kita. Dan kita tidak pernah berusaha untuk membuat sesuatunya menjadi lebih buruk, mencari pembelaan, keinginan semata-mata biar pokoknya yang penting saya aman, bukan itu. Bapak Ibu, Yusuf menang. Dan kita ketahui Bapak Ibu, karena dia tetap kuat berhadapan dengan apa yang tidak pernah dia pikirkan, situasi yang tidak pernah dia bayangkan, dia tetap kuat. Sampai hari ini kita bersyukur Bapak Ibu. Kristuslah. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang paling penting lagi? Saya ajak kita Bapak Ibu melihat tokoh yang kedua. Siapa? Namanya Maria. Yusuf terguncang Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa, Yusuf bisa tetap tenang. Dan memang biasanya pria bisa lebih tenang Bapak Ibu dibanding wanita. Karena apa? Pria biasanya lebih logik, lalu kalau wanita biasanya lebih sensitif, lebih hati, perasaan, hatinya, emosinya.
Tetapi kenapa Maria bisa tetap menang, Bapak Ibu, kuat dengan situasi yang saya yakin bukan ini yang diharapkan atas rencana pernikahannya dengan Yusuf. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu. Kita buka yuk di dalam Lukas 1. Lukas 1, Bapak Ibu. Saya berharap kita semua tetap enjoy, Bapak Ibu ya. Saya coba berusaha agak cepat untuk menerangkan ini. Lukas 1 ayat 28 bilang begini bagi kita. Lukas 1 ayat 28 bilang begini. Ini kisahnya, Bapak Ibu. Saya coba bacakan bagi kita. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." One day, satu hari gitu ya, tiba-tiba mungkin ya saya yakin Maria mungkin lagi berdoa untuk apa yang mau terjadi dia. Ya, biasa orang kan kalau mau masuk pernikahan mereka kan bergumul terus sama Tuhan. Tiba-tiba waktu dia lagi bergumul mungkin kepada Tuhan gitu ya, malaikat datang. Wah, Maria harusnya sudah senang ada malaikat yang. Dan waktu malaikat itu datang dia berkata begini, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tetapi apa jawab Maria? Coba kita lihat. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah artinya ini? Mungkin kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu, ini kelihatannya nggak sesuatu yang apa gitu. Tetapi saya coba selidiki Bapak Ibu, karena begini, salam, hai engkau yang dikaruniai. Kok tiba-tiba jawabnya begini Maria? Apa artinya ini? Bapak Ibu pernah berpikir nggak sih? Kok dia disalami, diberikan salam, lalu tiba-tiba jadi terkejut? Harusnya kan senang dong. Halo, apa kabar? Ya harusnya kita senang, baik lu, gitu deh. Kalau ada orang yang bersalam kepada kita, menyapa kita, ini yang memberikan sapa ini bukan sekedar orang, bukan manusia, ini malaikat, utusan Tuhan. Tapi yang terjadi dia kaget loh, apa artinya? Nah, saya bertanya-tanya, Bapak. Lalu saya cari tahu catatannya, apa sih maksudnya ini? Ternyata Bapak Ibu, salam hai engkau yang dikaruniai itu bukan sekedar bahasa tentang dikaruniai Bapak Ibu, tetapi kalau bahasa Inggrisnya nanti Bapak Ibu lihat KJV, terjemahan King James Version-nya Bapak Ibu, itu artinya sangat spesifik banget Bapak Ibu. Apa itu? Spesifik sekali. Dia bilangnya begini, the angel come to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Garis bawahi Bapak Ibu, the favorite one. Apa tuh? Saya coba cari Bapak Ibu dalam terjemahan yang paling singkat. Itu artinya highly favored. Artinya apa? Yang sangat disukai. Loh Pak, apa yang salah dengan maksud sangat disukai? Dengar Bapak Ibu, di balik sangat disukai karena Maria ini orang yang tulus, pasti orang yang tulus. Dan dia orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia tahu Bapak Ibu, waktu dibilang disukai, ini bukan artinya sekedar Tuhan menyukainya, berarti ada sesuatu yang dari diri Maria hingga akhirnya Tuhan suka. Hingga Maria mulai bertanya, wah, apa ini? Betul Bapak Ibu. Lanjutannya saya baca. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, kita semua suka kan? Dia bilang, Tuhan suka atas hidup kita. Wah suka banget. Kalau Tuhan suka berarti aman. Jangan Tuhan. Waktu orang tua kita, papa, mama kita suka kita aja, kita senang banget. Karena apa? Uang jajan lancar. Jangankan Tuhan, waktu kita punya bos bilang begini, saya suka sama kamu. Kita udah, makasih. Karena apa? Gajian lancar. Jangan-jangan dapat bonus. Betul. Tapi kita lupa, Bapak. Atas apa yang disukai, atas kita ada sesuatu yang untuk kita. Dan kita harus memenuhi tuntutan itu.
permintaan itu, biar kita disukai. Maria tahu, wah, apa ini? Dan begitu dia, apa ini? Lanjutannya Bapak Ibu. Engkau akan mengandung. Oh yes, setiap wanita yang sudah punya suami, ya. Ya Yos, halo? Oh, sorry. Ya semua wanita yang sudah punya suami, pasti ya senang waktu dibilang, wah selamat ya, kamu positif. Positif yang maksudnya hamil. Wah senang. Tetapi ini dengar Bapak Ibu, Maria baru tunangan. Dan hukum saat itu seperti tadi saya bilang, kalau dia ketahuan, dia hamil, berarti kan dia bukan wanita baik-baik. Lalu kata pasangannya, bukan saya yang melakukan, raja. Saya yakin Bapak Ibu, waktu dia dengar itu, lututnya gemetar. Jangan-jangan dia nggak bisa. Itu terbukti Bapak Ibu. Karena apa? Ayat 34 bilang begini. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Betul kan? Gemetar dia. Aduh, ya gimana sih? Bahasa sehari-harinya mungkin begini. Percakapan berlangsung. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ayat 38 berkata demikian. Kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam percakapan yang tidak mudah, yang tidak mengasihkan. Gak asik deh nih kalau kata anak muda sekarang. Ditutup oleh Maria dengan berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu, kalau kita nanti baca Alkitab, ya, Bapak Ibu baca nih, yang terjadi atas Maria tidak lebih mudah dari apa yang terjadi atas Yusuf. Wah, apalagi dia yang mengandung Bapak Ibu. Dia harus mengandung membawa bayi ini 9 bulan Bapak Ibu. Dan prosesnya, dia belum menikah. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, waktu dia mau berkata kepada Yusuf, Yusuf tahunya bukan dari malaikat. Waktu dia sudah tahu, dia ingin merencanakan memisahkan diri dari calonnya. Tapi malaikat ngomong, jangan. Saya yakin Yusuf tahunya dari siapa? Dari Maria. Bisa bayangkan bagaimana Maria mau ngomong sama calonnya ini. Dan bagaimana Yusuf waktu mendengar. Dia pasti berkata, dibunuh ke aku, diceraikan ke aku, itu pasti semuanya ada dalam pikiran Maria. Nggak mudah Bapak Ibu. Bahkan tidak mudah dia berhadapan dengan kenyataan dia harus mengandung. Dan dia tahu ini bukan bayi yang dari sesuatu yang dia cintai, seseorang yang dicintai. Bukan buah kasih cintanya, bukan. Sesuatu yang dari Agung. Tapi realitasnya ada, dia harus mengandung 9 bulan. Nggak mungkin. Karena ini bayi Kristus, lalu kandungannya cukup 3 minggu. Nggak mungkin. 3 hari nggak mungkin. Pasti juga sama. Seperti banyak ibu-ibu yang lain. Waktu mengandung 9 bulan. Ada uangnya. Ada capeknya. Apalagi dengan waktu kandungannya besar. Dan yang terjadi, waktu kandungannya besar Bapak Ibu. Dia harus berhadapan dengan realitas. Mereka harus pergi eksodus. Karena apa? Ada sensus. Dan jangan bayangkan hari ini keadaannya Bapak Ibu. Kalaupun hamil besar, aman lah ya. Karena di kendaraan ya. Mobil ya, ada ambulan ya. Bahkan kasih VIP jalannya. Naiknya waktu itu apa Bapak Ibu? Keledai. Jangan bayangkan keledai nyaman seperti motor NMAX atau TCX. Yang bangkunya gede. Kandungan besar. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu, perjalanannya menyulitkan. Karena waktu mereka tiba di kota yang dituju, malam. Dan tidak ada satu tempat pun yang bisa menampung mereka. Tidak ada satu tempat pun persalinan yang bisa menerima. Persalinan harus berlangsung di mana? Padang domba.
Itu bukan yang sesuatu diharapkan oleh seorang yang bernama Maria. Atas sesuatu permulaan yang baru, pernikahan yang akan. Tapi sekali lagi saya mencatat, Maria menjalani waktu sampai akhirnya kita menerima kelahiran. Kenapa Maria bisa? Saya mencatat bahwa dia berkata, sesungguhnya ini hamba. Apa maksud sesungguhnya aku hambalah? Maria menyadari siapa dirinya. Apa statusnya Bapak Ibu? Kenapa kita seringkali nggak mampu berhadapan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, realitas kehidupan kita? Karena kita lupa siapa kita. Aku ini hamba. Maka terjadilah apa yang menurut kau itu baik. Kita sering berkata Bapak Ibu, kita ini anak Tuhan, kita ini pengikut Kristus, hamba Tuhan. Tetapi waktu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di luar apa yang kita bayangkan, kita pikirkan, kita nggak pernah mau berkata, aku ini hamba-Mu. Kita lupa status. Lalu kita mengandalkan manusia kita. Dan yang terjadi bukan lebih baik, lebih buruk. Karena Alkitab juga sudah mengingatkan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita berpikir, oh biar keadaannya lebih baik, kasih aja persembahan sama Tuhan. Saya tidak lanti persembahan. Tapi bukan persembahanmu yang utama di hadapan Tuhan. Hidupmu. Hidupmu. Maria mengatakan, aku ini hamba-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah. Maka dia serahkan seluruh kehidupannya. Untuk proses yang harus dia lewati. Dia ikuti. Jadi kita taat. Dan akhirnya kita tahu bersama. Kelahiran Kristus itu ada. Dia ada nama. Seberapa banyak dari kita Bapak Ibu hari ini. Waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Lalu segala sesuatunya jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Bahkan kita doakan, bahkan puasakan. Lalu kita berhadapan dengan realitas itu. Gimana sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Manusia. Tapi saya mau mengajak kita semua. Yuk renungkan dari tokoh yang satu ini. Dia sadar betul apa dia. Dia sadar betul apa. Bahkan Bapak Ibu, dia tahu betul dengan siapa dia melangkah. Tidak mudah. Dan Tuhan tidak pernah janji waktu kita ikut dia semuanya fine. Tetapi dia berjanji Bapak Ibu, waktu kita bersama dengan dia bersama dengan kita. Sampai kesudahan zaman katanya. Dia tidak pernah. Maria tahu betul dia berjalan dengan siapa. Maka waktu pun keadaannya susah, waktu pun keadaannya tidak seperti apa yang diharapkan, dia tahu dia bisa melewatinya. Bahkan dia jadi pemenang. Kenapa? Apa kemenangannya Maria? Baby itu lahir. Walaupun jauh dari pernah pikirkan orang yang bernama. Ingat Bapak Ibu, Yusuf dan Maria ini bukan orang susah. Tapi memang keadaannya membuat mereka susah. Karena bukan mereka tidak bisa mencari penginapan atau menyewa penginapan atau mungkin masuk ke rumah persalinan. Tetapi kata Alkitab, tidak ada satupun pintu yang mereka ketuk dan buka berkata, bisa. Jadi Bapak Ibu, pagi menjelang siang ini, semoga kita semua Bapak Ibu, sesuatu permulaan yang baru, sesuatu yang kita masuk yang baru dalam kehidupan ini, jauh dari kata apa yang kita pikirkan, kita doakan, kita harapkan. Keadaannya nggak baik, sama seperti kondisi hari ini, tidak baik. Berarti kita tidak bisa melewati. Bukan berarti kita nggak bisa menang. Waktu kita tahu bagaimana kita harus berhadapan. Dari Yusuf kita belajar Bapak Ibu, dia orang yang tulus. Orang yang tulus Bapak Ibu, artinya apa?
Orang yang nggak punya. Hingga waktu orang tulus Bapak Ibu, ada hikmat daripada Allah. Turun, memampukan dia, melakukan apa yang harus dilakukan. Dari Yusuf kita belajar Bapak Ibu. Dia bukan orang yang mau mencari pembenaran, menyalahkan orang lain untuk situasi keadaan yang tidak baik. Dia nggak mau membuat istrinya ini jadi lebih buruk. Tidak, dia bela. Mari kita Bapak Ibu, waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar semua yang kita harapkan. Kenapa kita nggak berpikir yang baik? Lakukan yang baik. Dari Maria kita belajar Bapak Ibu. Walaupun ini nggak pernah diharapkan. Nggak ada calon pengantin berharap keadaan rumah tangganya, pernikahannya kelak akan seperti ini kisahnya. Nggak ada. Waktu ini terjadi Bapak Ibu, dia berkata dengan jelas. Dia tahu siapa dirinya. Aku ini hambamu. Aku ini hambamu. Jadilah apa yang menurut perkataanmu, kehendakmu. Jadilah. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan seturut apa yang Tuhan mau. Gak baik, yes, gak apa-apa. Tapi dia tahu Bapak Ibu, dia berjalan dengan siapa. Karena dia hambanya Tuhan, dia orangnya Tuhan, dia anaknya Tuhan. Maka ada Tuhan yang bersama dengan dia. Gak baik, tapi dia tidak mengeluh. Tidak baik, tapi dia bersungut. Tidak baik, tapi dia tidak memberontak. Dia menjalani. Dan dia tahu, kalau Tuhan berjalan bersama dengan dia, walaupun semuanya tidak baik, di ujung semuanya baik. Karena kita mencatat bagian kita Bapak Ibu lebih daripada kenapa pasang anak manusia ini bisa mengerti atas apa yang harus terjadi. Saya mencatat, walaupun secara eksplisit dikatakan Bapak Ibu, saya mencatat. Karena mereka punya hubungan yang intens. Karena apa? Tuhan bisa berbicara. Maria bisa mendengar, bahkan didatangi oleh mereka. Mereka punya hubungan yang erat dengan Bapak. Bapak Ibu, dasar dari semuanya ini, situasi yang tidak baik. Saya minta Bapak Ibu, biar kita bisa berhadapan dengan semuanya dan keluar lebih daripada bangun hubungan ini. Karena hanya dia saja Bapak Ibu, sumber satu-satunya kekuatan. Apa sih jadi kekuatan? Makanan kah? Seberapa sih makanan itu bisa jadi kekuatan? Vitamin segala macam itu nggak ada Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang bersama dengan kita, lebih dari apa yang kita makan, lebih dari apa yang kita minum, lebih dari apa yang kita ketahui. Kita sedang menjanjikan janji surga. Saya nggak berkata mujizat itu tidak ada. Saya orang yang sering mengalami mujizat. Saya tidak bilang kita berdoa untuk mujizat itu tidak perlu. Saya selalu berdoa buat mujizat. Tapi ada fakta dan realitas seringkali jauh dari apa yang kita harapkan. Dan kita harus hadap. Pun keadaannya nggak lebih baik. Pun situasinya jadi tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita harus berhadapan. Karena itu. Saya ingin mengajak kita hari ini Bapak Ibu. Tidak lagi jadi baby Kristen. Tidak jadi anak-anak Kristen. Bayi-bayi Kristen. Nah, kalau minum susu, hari ini kita nggak akan cukup. Kita harus jadi dewasa. Kristen yang dewasa. Karena kita mencatat Bapak Ibu, keadaannya ke depan bukan lebih baik. Wah, nggak asik nih Pak. Jadi mahal. Tapi saya mengajak kita semua Bapak Ibu, ayo kita jadi Kristen. COVID-19 belum selesai. Pastinya sudah. Dan katanya lebih apa? Lebih aktif. Belum selesai COVID. Kalau Bapak Ibu baca jurnal WHO, waduh, ngeri Bapak Ibu. Ada banyak virus di mana-mana yang lebih mengerikan katanya dari apa? Ebola di Afrika sana. Dunia akan lebih baik. Tapi keadaan yang tidak baik pun, kalau kita tahu siapa kita dan dengan siapa kita berjalan, seperti kita memahami keadaan dan situasi jalan, dan tetap benar. Amin Bapak Ibu. Maka pagi menjelang siang ini,
Ini kami bersama. Jadi yuk berjalan dalam permulaan yang baru. Walaupun yang baru ini bukan yang kita harapkan. Tapi kita bisa menang. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih kami tahu dalam permulaan baru, kehidupan baru, kami bisa Bapak menjalani. Kalau kami tahu bagaimana kami harus bersikap, walaupun semuanya tidak baik, walaupun itu di luar harapan kami, berikan kami apa yang tulus, mampukan kami Tuhan untuk tidak reaktif, untuk tidak cari pembenaran, tapi melakukan yang benar atas apa yang terjadi. Bahkan berikan kami Bapak terus Tuhan Yesus hati yang sadar bahwa kami ini hamba-Mu, anak-Mu Tuhan. Dan jadilah kepada kami apa yang baik. Satu yang kami atas ketetapan, keputusan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tetaplah berjalan bersama kami ya Bapa. Kami mampu melakukannya. Bahkan kami belum memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuh ucapan syukur kami berdoa. Ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan, terlebih di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang meneburkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat bawah daripada Engkau atas hamba-Mu, berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, kembali kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan ke setiap umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan mereka kekuatan Tuhan di dalam permasalahan mereka Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan di online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahwa gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkaulah kepala atas gereja Tuhan menyediakan. Engkaulah pemimpin atas gereja ini, Engkau ambil semuanya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan Engkau percayakan Tuhan bagi hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau melihat seluruh kelemahan kekurangan hamba-Mu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Bapa memperlengkapi Yosua Tuhan, sehingga Yosua Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja TM ini Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Yosua, berkati Kiki Tuhan menjadi istri penopang bagi Yosua Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya di gereja Tuhan menyediakan ini Bapak. Kami rindu Tuhan Engkau terus persatukan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapak. Jadikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesus dan Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berdoa terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, karena kami percaya tidak ada Allah lain yang sanggup memulihkan bangsa ini selain daripada nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percayakan kuasa
tangan-Mu Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati BPD, BPH Tuhan, mari Allah Roh Kudus, Engkau pakai seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di tempat itu Bapa, sehingga Tuhan lewat hamba-hamba ini Bapa, Banten boleh dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus menyertai kau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang sudah menerima berkat dengan iman percaya, kita katakan sama-sama, amin.